Baik. Lalu untuk saat ini Pak, ada produk-produk apa saja yang tengah di-develop oleh BRIN? Ya, untuk tahun ini kami itu masih fokus pada ini yang dilakukan oleh periset di BRIN loh ya, gitu. Ya. Bukan ya, kalau yang dilakukan periset BRIN bersama mitra usaha itu ada banyak ya, gitu. Itu tergantung mitra pelaku usahanya. Nah, kalau yang di BRIN saat ini kami masih fokus pada riset yang terkait untuk penanganan COVID-19, gitu. Khususnya itu kami fokus pada 3 hal. Yang pertama itu vaksin merah putih, ya, pengembangan vaksin merah putih untuk percepatan, karena ini kan sudah dari bulan pertengahan tahun lalu ya dimulai. Kemudian pengembangan alat deteksi atau screening ya untuk COVID-19 itu yang lebih murah tetapi masih akurat ya, yang setidaknya mendekati RT-PCR. Kemudian yang ketiga itu adalah ini sebenarnya setengah riset, setengah surveillance ya, untuk memitigasi ya, melihat transmisi dan mutasi virus memakai whole genome sequencing, gitu. Jadi kami saat ini fokus hanya ke 3 hal ini karena ini yang merupakan kunci ya, kunci dari penanganan COVID-19 dalam jangka panjang ya, tidak hanya di negara kita sebenarnya tapi juga di seluruh dunia. Lalu untuk vaksin merah putih sejauh ini update-nya seperti apa Pak? Ya, saat ini ada 7 tim ya yang sedang bekerja keras untuk mengembangkan vaksin merah putih berbasis setidaknya 5 platform ya, 5 platform yang berbeda. Gitu, ada yang inactivated virus ya seperti Sinovac, ada juga yang platform protein rekombinan, ada yang DNA, mRNA, adenovirus dan seterusnya ya. Gitu, dan tim ini masih bekerja keras dan memang dari 7 tim itu ada 2 yang sudah berprogres sangat baik ya, sehingga kita berharap bisa dilakukan uji praklinis secepatnya. Praklinis itu yang memakai hewan ya untuk melihat keamanan dan juga khasiatnya ya, efikasinya. Pak, ini sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara vaksin merah putih, vaksin gotong royong, dan juga ada yang vaksin yang kita import? Ini ada perbedaan seperti apa Pak? Ya, secara umum, jadi kalau misalnya nih vaksin yang import pun itu platformnya macam-macam ya. Misalnya kalau yang Sinovac atau Sinopharm ya itu basisnya adalah virus yang sudah tidak diaktifkan lagi ya, inactivated virus gitu. Nah, itu sama dengan misalnya platform yang dikembangkan untuk vaksin merah putih oleh tim dari UNER gitu ya. Kemudian nanti ada tim dari Eijkman yang berbasis protein rekombinan misalnya gitu. Jadi berbagai vaksin yang ada sekarang di dunia dan sudah diakui oleh WHO ya, yang masuk di EUL ya, emergency use listingnya WHO itu juga berbagai platform begitu ya. Gitu. Jadi bedanya sebenarnya kalau dari sisi platformnya tidak ada bedanya, gitu. Tapi kita memang perlu mengembangkan sendiri karena bagaimanapun juga kita lihat ya, ini ada salah satu bentuk mitigasi utama bahwa dalam jangka panjang kita melihat COVID-19 ini kan masih akan memakan waktu ya sampai benar-benar tercipta herd immunity. Gitu. Nah, selama proses sampai terciptanya herd immunity dan juga nanti selanjutnya itu yang jelas kita membutuhkan booster ya, vaksin ulang. Itu sudah hampir dipastikan meskipun kita belum tahu vaksin ulang itu harus dilakukan pada bulan keberapa dan seterusnya karena setiap vaksin pasti berbeda dan semua vaksin sepemahaman saya saat ini belum ada yang memiliki data yang memadai ya, karena semuanya dikerjakan dalam waktu cepat dan langsung diimplementasikan dalam waktu cepat. Jadi mereka masih perlu waktu untuk melihat data khasiat vaksin ini bisa bertahan sampai berapa bulan sehingga setelahnya harus ada booster lagi misalnya. Nah, tapi kita kan harus tahu bahwa pada saat booster kita harus berebut lagi dengan berbagai pihak, berbagai negara yang lain ya, gitu. Karena bagaimanapun juga pasar vaksin ini masih terbatas, begitu ya. Sedangkan kebutuhan itu sudah jelas di depan mata ya. Semua negara di dunia berebut memperoleh itu, sehingga
kemandirian dalam arti kemampuan kita untuk memproduksi vaksin sendiri itu menjadi sangat mutlak ya, gitu, karena negara kita ini terlalu besar, populasinya kan besar sekali, sehingga tidak mungkin kalau kita terus-menerus harus bergantung pada vaksin luar. Iya. Tapi Pak, untuk vaksin merah putih ini sendiri, apakah dalam pengujiannya memang sudah disesuaikan nanti melihat kondisi virus juga selalu bermutasi? Karena Oh iya, pasti, ya betul. Jadi seluruh tim vaksin merah putih itu senantiasa melihat potensi mutasi varian yang sudah terjadi dan juga potensi mutasi ya, varian baru akibat mutasi yang mungkin juga masih akan terjadi. Itulah gunanya tadi mengapa kita fokus kita yang ketiga itu adalah memperkuat surveillance ya berbasis whole genome sequencing, pemetaan genom yang komplit tadi ya, karena dari situlah kita bisa tahu apakah ada variasi akibat mutasi dan sebagainya yang baru gitu ya, apakah kemudian vaksin yang ada saat ini itu masih memadai ataukah kita harus mengembangkan sesuatu lagi yang baru dan seterusnya, dan itu menjadi perhatian seluruh dunia, tidak hanya Indonesia begitu ya. Itu sebabnya surveillance COVID-19 memakai WGS ya, whole genome sequencing ini dilakukan seluruh dunia bersama-sama gitu ya, karena tidak mungkin juga kita hanya melihat varian yang ada di negara kita ya, gitu. Jadi kita saling bertukar data ya, semua negara di seluruh dunia ini membuka data untuk melihat ada potensi perubahan apa lagi begitu ya, gitu. Dan itu dikaitkan juga dengan bagaimana khasiat ya vaksin yang ada yang sedang atau sudah dipakai pada saat ini gitu. Lalu bagaimana dengan efek sampingnya Pak? Karena ada beberapa vaksin juga kan memberikan efek samping yang berbeda, seperti banyak yang mengatakan Sinovac dengan yang sekarang digunakan juga banyak yang berbeda. Ya, itu juga salah satu bentuk mitigasi yang harus dilihat ya. Karena semua obat ya, vaksin juga pasti ada efek sampingnya ya, baik efek samping yang ringan maupun mungkin ada potensi yang berat juga. Ya, itulah yang disebut KIPI pada saat awal divaksin sudah dilihat kan, setengah jam harus menunggu dan seterusnya ya. Gitu. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang pun itu dilihat gitu ya. Gitu. Dan ini yang terus diamati oleh teman-teman ya, khususnya di Kementerian Kesehatan gitu, dan juga BPOM gitu. Apakah ada sesuatu ya? Jadi terus dilakukan pengamatan dan observasi terhadap masyarakat yang sudah divaksin ya, gitu. Karena vaksin memang itu pola dan juga standar ya, prosedur standar dari vaksin gitu. Jadi kalau vaksin standar umumnya ya, kalau bukan di masa pandemi seperti ini, itu sebabnya mengapa perlu waktu 5-10 tahun sampai benar-benar dirilis gitu ya. Dan itu sebabnya pada saat pandemi saat ini izin edar yang dikeluarkan itu disebut izin edar darurat ya kan, EUA ya, Emergency Use Authorization, bukan izin edar reguler, karena kita tidak punya waktu untuk melihat itu ya, gitu kan. Kita tidak bisa menunggu, itu harus dipastikan dulu ya, setelah 5 tahun baru diimplementasikan kan tidak mungkin gitu. Nah itu juga sebabnya mengapa kita perlu mengembangkan vaksin merah putih juga, karena kita perlu mengantisipasi juga kalau tiba-tiba kita tidak inginkan ya, misalnya ada salah satu atau salah dua dari vaksin yang sudah beredar dan dipakai ternyata itu ada sesuatu yang signifikan misalnya ya, sehingga harus diganti dan sebagainya. Selain itu Pak, ada fokus kedua tadi Pak Handoko katakan itu adalah alat deteksi screening. Ini apakah yang dimaksud dengan alat RT-LAMP deteksi virus tersebut Pak? Ya, jadi jadi intinya kita mencoba mengembangkan berbagai alat deteksi yang lain ya, yang intinya yang tidak memerlukan PCR gitu ya, karena bagaimanapun juga PCR itu relatif mahal, dan yang kedua prosesnya cukup makan waktu yang lama gitu. Dan salah satu teknologi yang sudah ada dan sudah dalam tanda petik ya terbukti kehandalannya setidaknya untuk screening ya, itu akan jauh lebih baik dibandingkan antigen misalnya. Tes antigen itu adalah RT-LAMP
gitu ya. Karena RT-LAM jauh lebih murah, bisa dilakukan di berbagai tempat ya, termasuk di pelosok-pelosok ya, tidak memerlukan alat yang canggih tetapi memiliki akurasi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun itu tetap belum di level sebagai alat diagnosis ya gitu, tapi makanya saya sebutnya sebagai alat deteksi atau setidaknya alat screening ya, tapi yang akurasinya jauh lebih baik dibandingkan dengan misalnya antigen gitu ya, karena dia melihat bukan efek sampingan dari orang yang terinfeksi virus itu, tetapi melihat keberadaan virus itu sendiri, sama dengan RT-PCR sebenarnya ya gitu. Ini bisa dijelaskan Pak Handoko, bagaimana sih cara kerjanya dari alat RT-LAM ini sendiri dalam mendeteksi virus? Ya, jadi RT-LAM itu basisnya adalah dia sama, dia mengambil sampel itu dari bisa dari swab, ya, bisa juga dari saliva ya, dari air ludah ya, gitu. Itu masing-masing ada teknologinya. Kemudian tapi berbeda dengan RT-PCR, dia tidak memerlukan proses ekstraksi, ya, gitu, proses ekstraksi dan kemudian memakai PCR untuk dilihat, ya. Kalau ini langsung memakai alat yang disebut RT-LAM, ya. RT-LAM alatnya itu sebenarnya kalau menjelaskan detailnya agak sulit saya karena tidak ada gambarnya ya, gitu. Tetapi gampangannya dia jauh lebih murah lah, karena hanya membutuhkan suhu sekitar 60 derajat ya, jadi bisa memakai air ya gitu untuk menumbuhkan sampel yang sudah diambil itu supaya bisa dilihat ada RNA dari virus SARS-CoV-2 atau tidak begitu. Gitu. Tapi saat ini jadi sebenarnya sudah ada yang mengembangkan, misalnya itu Kalbe Pharma itu sudah mengembangkan juga dan memakai saliva, jadi tidak di swab tapi dari ludah. Kemudian Bio Farma juga mengembangkan tapi yang basisnya dengan kumur-kumur ya. Tapi kalau Bio Farma masih memakai PCR misalnya. Nah ini teman-teman sedang mengembangkan yang seperti Kalbe Pharma tetapi bisa lebih kuantitatif. Jadi bisa keluar angkanya gitu ya. Jadi tidak sekedar ini positif atau negatif, tidak begitu, tapi ada angkanya yang sifatnya lebih kuantitatif sehingga bisa diukur lebih baik gitu. Ya. Ya tentu, tapi ini perlu ada keterbatasan juga loh ya dibanding PCR ya. Gitu, ada beberapa keterbatasan teknis juga. Tapi semua alat seperti itu sebabnya saya sampaikan ini tujuannya lebih untuk screening ya, bukan untuk sekali lagi bukan untuk diagnosa. Baik. Pak Handoko, selain RT-LAM tadi, infonya ada pengembangan untuk masker hibrida atau ventilator. Ini seperti apa, Pak? Ya, kalau ventilator, jadi sebenarnya dari tahun lalu kalau ventilator yang high flow nasal cannula ya, HFNC itu kan sudah diproduksi besar-besaran ya, dan itu menjadi sangat urgent untuk situasi sekarang ya, gitu, di mana banyak penderita itu membutuhkan asupan oksigen ya dengan konsentrasi tinggi misalnya ya, dan HFNC itu sangat bermanfaat untuk para penderita yang di level itu. Nah, di lain sisi kita juga sebenarnya memerlukan dan kita yang sedang mengembangkan juga ventilator yang CPAP ya maupun yang BiPAP ya, dan juga sebenarnya ada keinginan juga mengembangkan ventilator ICU, tetapi itu masih dalam pengembangan ya, gitu. Nanti pada saatnya kalau memang sudah mendapatkan izin edar ya dan sudah dilakukan uji klinis itu dengan sesuai regulasi yang berlaku ya, itu tentu akan kita lansir sesegera mungkin. Tapi tetap semua harus melalui prosedur dan standar regulasi yang berlaku ya, apa yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Karena ini terkait dengan keselamatan dan juga kesehatan ya, keselamatan nyawa manusia dan kesehatan manusia. Jadi kita harus mengikuti itu semua gitu. Baik, kita berharap ya Pak, segala proyek-proyek yang tengah dilakukan oleh BRIN sekarang bisa berjalan dengan baik, karena ini tadi seperti Pak Handoko katakan, ini terkait dengan kemanusiaan dan kesehatan kita untuk semua.